Balik lagi di channel gua, di channel Kelvin Dewanta. Yoi. Akhirnya saya punya kapasitas untuk bikin video. Biasanya 360 pixel, kali ini agak SD ya. Yoi dong. Oke, di video kali ini gue bakal membahas yaitu yang lagi rame di media sosial ataupun di TV maupun di manapun itu semua, yaitu tentang pembunuhan anak kecil yang berinisial NF. Tapi gue nggak bakal bahas dia, tapi kali ini gue bakal membahas 5 pembunuhan yang pernah dilakukan anak kecil, tapi ini yang versi anak barat ya. Nanti abis yang barat baru versi yang lokalnya. Tapi kali ini gue bakal membahas yaitu tentang anak-anak luar negeri yang membunuh macam-macam. Ada yang membunuh, ada yang dia mau ngebom, atau apapun itu ya. Pokoknya bakal gue bahas video pada hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu. Dan pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Oke, yang pertama itu ada namanya Michael Carneal. Nah, tragedi ini terjadi pada tanggal 1 Desember 1997. Pada hari itu, seorang anak berusia 14 tahun bernama Michael Carneal membawa 2 senapan dan 1 pistol. Waduh, dan dia membawanya ke sekolahnya. Ketika sampai di sekolah, Michael langsung menembakkan senjatanya ke arah kerumunan anak-anak yang sedang berdoa. Waduh, jadi ceritanya di sekolah itu anak-anaknya sedang berdoa, tapi si Michael ini datang tanpa nggak ada angin, nggak ada hujan, datang langsung nembak-nembakin. Waduh, serem juga sih. Nggak cuma itu nih, pada kejadian tersebut 3 anak tewas dan juga 5 orang anak mengalami cedera serius. Belakangan diketahui motif Michael melakukan ini tersebut melalui oke. Jadi si Michael ini melakukan penembakan massal dikarenakan dia sering banget dibully di sekolah. Jadi garis kerasnya atau garis besarnya ya. Jadi garis besar si Michael Carneal ini adalah kecewa dikarenakan sering dibully di sekolah. Aduh, bully lagi. Kayaknya mau di Indonesia, mau di luar negeri, kasus bully di sekolah sering banget ya. Jadi saking dia stres, akhirnya dia memuncak nih kena kasus bulinya, akhirnya dia melakukan penembakan massal. Jadi dia nggak nembak kena teman dia yang dia bully, nggak. Pokoknya dia masuk, ada yang rame-rame, tembak-tembakin. Serem juga ya. Jadi kita langsung aja next selanjutnya yang nomor kedua. Untuk nomor kedua ini, baik lagi ada dari Mary Bell. Waduh, namanya keren ya. Mary Bell merupakan seorang anak dari Betty McCricket, seorang wanita tuna susila yang melahirkan ketika berusia 17 tahun. Menjadi anak yang tidak diinginkan, ibunya seringkali berusaha untuk membunuh Mary Bell dengan berbagai cara. Ketika berusia 4 tahun, akhirnya Mary Bell dijual ibunya kepada para pedofil. Waduh, cocok dong buat saya. Nggak cuma itu nih, melihat hal ini, tidak heran Mary Bell tumbuh menjadi anak yang jahat dan penuh dendam. Di usianya yang berumur 11 tahun, Mary Bell mencekik 2 orang balita hingga tewas. Waduh, jadi emang kalau kasus ini lebih lebih ke psikis ya, karena dia istilahnya anak yang nggak diharapkan orang tua ini lahir, tapi ibunya ini menjual si Mary Bell ini kepada orang yang pedofil ya sih, yang penikmat anak kecil kayak gue ya. nggak bercanda. Jadi dia menjual kepada orang yang pedofil, akhirnya karena dia melihat ada seorang bayi nih, dia pengen aja memuaskan kekesalannya, akhirnya dia mencekik, membunuh anak kecil tersebut. Itu baik lagi kalau itu psikisnya ya. Oke, langsung aja selanjutnya yang nomor 3. Oke, yang nomor ketiga ini ada 2 orang nih, yaitu namanya John Venables dan juga Robert Thompson. Pada tanggal 12 Februari 1993, di Liverpool, Inggris, terjadi kasus mengerikan yang tanpa disangka dilakukan oleh 2 orang anak kecil yang berusia 10 tahun. Terlihat dari sebuah kamera CCTV, kedua anak tersebut bernama John Venables dan juga Robert Thompson menculik seorang anak berusia 2 tahun di sebuah supermarket. Tidak hanya itu, kedua anak ini juga memutilasi korban balita tersebut. Pada saat itu, Undang-Undang Inggris tidak mengatur hukuman penjara untuk anak di bawah umur. Oleh karena itu, kedua pelaku anak ini ditahan di rumah sakit jiwa hingga 18 tahun direhabilitasi ya. Oke, kayaknya ini kasusnya hampir sama kayak di Indonesia ya nggak sih? Kayak sering banget gue mendengar orang yang masih di bawah umur tuh nggak dipenjara. Sebenarnya itu harus ada tindakan juga nggak sih? Jadi nggak cuma tentang dia anak kecil dia nggak dipenjara, tapi mungkin itu kalau penjara tuh kalau udah kasusnya udah agak gimana gitu ya. Kalau masih anak kecil 12 tahun kayak
ini 10 tahun ya emang harus ditindaklanjuti, apakah emang psikisnya, apakah dia emang gangguan jiwa atau gimana, gua nggak tahu ya. Jadi ini cukup mengerikan juga ya, menculik hingga sampai memutilasi. Waduh, untuk kalau di Indonesia tuh mutilasi, ambil ginjal dijual untuk nonton konser. Jadi kita langsung aja selanjutnya yang nomor keempat. Oke, selanjutnya nomor keempat nih yaitu dari Joshua Phillips pada tanggal 3 November 1998 di Florida, Amerika Serikat. Terdapat seorang anak berusia 8 tahun bernama Maddie Clifton yang dilaporkan hilang. Setelah menginterogasikan beberapa tersangka, polisi memutuskan melepaskan mereka karena kurangnya bukti. Seminggu setelah itu, polisi berniat untuk menghentikan pencarian, namun masyarakat sekitar dan sukarelawan yang berjumlah 400 orang ini tetap bekerja sama untuk mencari sang anak. Pada saat itu, ibu dari seorang anak bernama Joshua Phillips menemukan kejanggalan ketika membersihkan kamar. Ia mencuriga melihat cairan yang keluar dari bawah kasur. Setelah kasur diangkat, ternyata mayat dari Maddie Clifton, seorang anak yang hilang tersebut, ternyata ditemukan di bawah kasur. Waduh, pantes kasurnya merembes air ya. Jadi Joshua Phillips ini telah mencekik Maddie dengan kabel telepon, memukulnya dengan stick baseball, dan menusuknya 11 kali dengan pisau. Waduh, udah dicekik pakai kabel telepon, ditusuk-tusuk. Waduh, macam-macam ya di sini. Sekali aja udah sakit, mohon maaf, ini berkali-kali. Nggak cuma itu ya, Joshua harus menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan besar bebas dari syarat. Iyalah, nyawa dibalas nyawa. Jadi kasusnya ini lebih ke apa ya? Penculikan, pembunuhan, kayaknya ya gitu-gitu lah ya. Oke, langsung aja next yang terakhir, nomor kelima. Nomor kelima ini ada dari Barry D. Laukatis pada tanggal 2 Februari 1996. Barry Dell yang berusia 14 tahun berangkat ke sekolah seperti biasanya nih. Tidak ada yang menyangka pada hari itu Barry membawa senapan kaliber 30 dan 2 buah pistol milik ayahnya serta 74 amunisi. Buset, ini kayaknya emang bapaknya penjual pistol ya. Banyak bener. Ketika memasuki ruang kelas, Barry menembak seisi kelas dengan membabi buta. Bodoh, berarti kayak semua disikat abis ya masih Barry ini ya. Barry menembak seisi dengan membabi buta. 2 orang pelajar tewas dan aksinya tersebut. Sementara guru matematika terkena tembakan di dada. Setelah itu, Barry sempat menyadari seorang siswa selama 10 menit hingga akhirnya aksinya dihentikan oleh guru olahraga yaitu bernama John Land. Pada akhirnya Barry harus dikenai hukuman penjara 2 kali seumur hidup dan tambahan hukuman selama 205 tahun. Waduh, 205 tahun dia nggak sampai 270 kali udah mati. Stres di penjara. Jadi kayaknya kalau anak sekolah ini kayaknya entah dibully, entah sering sama orang tuanya dia omelin terus, nggak tahu nih. Jadi banyak macam. Akhirnya dia kesel di sekolah, dia bawa senjata orang tuanya, dia datang ke sekolah, dia menembaki dan sampai membabi buta. Waduh, kayaknya emang kalau anaknya masih apa ya, remaja-remaja gitu yang masih mencari jati negara, bukan jati negara, jati diri, itu masih labil-labilnya, jadi masih apa ya, kalau zaman now tuh bilangnya masih baper, masih tersinggung banget. Oke, jadi itu aja, sekian kali ini gue membahas tragedi 5 anak dari luar negeri ya yang melakukan tindakan kriminal. Waduh, jadi nggak cuma di Indonesia aja nih, tapi sampai ke luar negeri juga ada kasus-kasus yang mengerikan juga. Oke, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa kalian juga share juga ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian jangan lupa nih, ayo klik tombol subscribe-nya yang ada tombol merahnya di bawah ini, boleh langsung aja, dan pastikan kalian juga boleh follow Instagram gue di @kelvinizer. Oke, sekian aja video kali ini, and see you next time, bye bye.